Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah kita bisa hadir duduk kembali di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kita yaitu dari kitab Shahihul Qasas An-Nabawi. Kisah-kisah yang sahih, kisah-kisah yang benar dari hadis-hadis yang sahih, yaitu kisahnya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan bapaknya pada hari kiamat nanti atau pada hari akhirat nanti. Nabi Ibrahim bertemu dengan Azar, nama bapaknya tersebut, di mana saat itu Azar menyesal dia telah mendurhakai atau tidak mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Awal kisahnya yaitu di dalam surat Maryam ayat 41 sampai 48. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yugni anka syai'a. Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, karena bapaknya itu bukan hanya menyembah berhala, menyembah patung, tetapi bapaknya itu produsen patung, bikin patung untuk dijual lalu disembah orang, dan bapaknya sendiri juga nyembah itu. Maka diingatkan oleh Nabi Ibrahim, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapak, kenapa engkau nyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Kok disembah? Wong batu gak bisa ngapa-ngapain. Panjang nasihatnya Nabi Ibrahim. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi. Wahai bapak, saya ini telah mendapatkan ilmu. Ma lam ya'tika fattabi'ni. Apa yang tidak engkau dapati, maka ikuti aku. Tetapi ya, ahdika siratan sawiyya, nanti akan aku tunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Ikuti saya bapak. Karena namanya keluarga itu harus yang pertama kali kita dakwai, sebagaimana Rasulullah, sebagaimana para nabi-nabi. Masih dinasihati lagi sama Nabi Ibrahim, ya abati la ta'budi syaiton. Wahai bapak, jangan nyembah setan. Inna syaiton kana lirahmani asiyya. Sesungguhnya setan itu kepada Tuhannya durhaka kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim masih menasihati lagi, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Wahai bapak, saya takut engkau akan ditimpa azab oleh Allah, masuk neraka. Saya takut engkau bapak masuk neraka nanti kalau mati. Fatakuna lisyaitani waliya, dan kamu jadi temannya setan. Wahai bapak, ini anak cinta sama orang tuanya, tapi apa balasan dari bapaknya atas kebaikan anaknya, atas petunjuk dari anaknya. Dan ini biasa, bahkan sampai zaman sekarang pun kalau anaknya itu sering ngaji, sering mendapatkan pengetahuan tentang tafsir dan sunnah, jalan yang lurus, jalan yang baik, kemudian kepingin untuk memberikan petunjuk kepada bapaknya, itu seringkali dimarahi sama bapaknya. Alah lele, kamu itu ngerti apa? Nah, itu.
Wong kamu itu loh yang nyekolahin tuh bapak. Kamu itu loh yang ngasih tahu kamu jadi kayak gini itu ya gara-gara bapak. Gitu. Begitu juga bapaknya Nabi Ibrahim, Azar ini. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah kamu benci sama Tuhan-Tuhanku itu? Apakah kamu enggak suka dengan Tuhan-Tuhanku itu? Ya Ibrahim, la ilam tantahi la arjumannak. Wahai Ibrahim, kalau kamu terus-terusan gitu saja ngomong sama saya, maka akan kurajam. Dirajam, dihajar sama bapaknya namanya. Wahjurni maliya, tinggalkan aku sudah dalam waktu yang lama. Enggak usah dakwah-dakwain bapak lagi. Tapi katanya Nabi Ibrahim ya masih tetap tidak marah, tidak kemudian membenci bapaknya, tidak. Qala salamun alaika. Subhanallah ya. Semoga keselamatan masih kepadamu wahai bapak. Karena cintanya kepada orang tua. Sa'astaghfiru laka rabbi, saya akan selalu minta ampun kepada Allah untukmu wahai bapak. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya dia Allah itu sangat baik kepadaku. Masih didoain terus, pengen didoain terus oleh Nabi Ibrahim supaya diampuni bapaknya itu. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Tetapi Nabi Ibrahim tidak mau mendekat-dekat dengan bapaknya dan juga apa yang disembah oleh bapaknya. Wad'u wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya, dan aku berdoa kepada Allah mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Jadi di situ Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdoa kepada Allah supaya bapaknya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya nanti ketika di akhirat tidak dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain At-Taubah ayat 114 Allah berfirman, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu." Dan tidaklah permintaan ampun yang ada dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Jadi Nabi Ibrahim itu berjanji bahwasanya akan terus minta ampun kepada Allah dan minta supaya nanti tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah ya tabarra'a minhu. Namun ketika Nabi Ibrahim itu sudah mendakwai bapaknya, sudah sungguh-sungguh, tetapi kemudian mengetahui bahwasanya bapaknya itu ternyata adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Nabi Ibrahim tidak mau mendekati lagi bapaknya, dan apalagi dengan patung-patung dan sesembahan bapaknya. Inna Ibrahim la'awwahun halim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sangat lembut hatinya. Subhanallah, ini seharusnya seorang dakwah, seorang mubalik, seorang penyeru itu hatinya lembut, tidak gampang marah. Padahal sudah digitukan sama bapaknya ya, kamu tak rajam kamu, udah pergi sana, diusir-usir sama bapaknya, tetapi tetap mau mendoakan bapaknya. Lalu mana hadisnya? Hadisnya ya, kisahnya itu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di akhirat, ketika sudah bapaknya mati dan nanti hari kiamat terjadi, setelah hari kiamat kemudian ada hari hisab, ada penghitungan amal-amal, dan saat itu juga
bapaknya yang bernama Azar itu masuk neraka, saat itu Nabi Ibrahim diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bapaknya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, qala, Rasul bersabda, bercerita Rasul, yalqa Ibrahim abahu Azar yaumal qiyamah. Nabi Ibrahim bertemu dengan bapaknya yang bernama Azar pada hari kiamat. Jadi ini seperti terusannya ayat tadi, seperti terusannya cerita di dalam ayat tadi. Wa ala wajhi Azar qatarah wa ghabarah. Saat itu dilihat oleh Nabi Ibrahim, bapaknya wajahnya penuh debu dan hitam, jelaga, karena akibat siksaan dari api neraka, akibat siksaan yang begitu berat. Wajahnya sampai berdebu, berjelaga, hitam kehitam-hitaman, kotor, dekil, pokoknya menyedihkan sekali. Tetap Nabi Ibrahim merasa sedih dengan keadaan bapaknya itu. Fayaqulu lahu Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya ketika sudah ditemui di akhirat itu, alam aqul laka la ta'sini, bukankah aku sudah bilang wahai bapak dulu ketika di dunia, janganlah engkau mendurhakai aku, janganlah engkau itu bermaksiat kepadaku. Kenapa kok engkau tidak mengikuti ajaranku wahai bapak? Gitu ya, seperti yang ada di dalam ayat tadi. Fayaqulu abuhu, kemudian bapaknya berkata kepada Nabi Ibrahim, fal yauma la'asika, pada hari ini wahai anakku, aku tidak durhaka kepadamu, aku manut kepadamu, aku pokoknya mengikuti ajaran-ajaranmu. Fayaqulu Ibrahim, Nabi Ibrahim kemudian berkata, berdoa kepada Allah, ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhziyani yauma yub'atsun. Ya Allah, engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakan aku pada hari kebangkitan, pada hari kiamat. Ya, menagih janji Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam ayat yang sudah kita sebutkan tadi itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji untuk tidak menghinakan Nabi Ibrahim pada hari kiamat. Fa ayyu khizzin akhza min abil ab'ad, katanya Nabi Ibrahim, kehinaan yang apalagi yang lebih berat bagiku daripada melihat bapakku itu jauh, artinya jauh dari surga. Artinya bapaknya mendapatkan siksa yang begitu berat, maka itu bagi Nabi Ibrahim adalah sebuah kehinaan, sebuah hal yang sangat menyedihkan bagi dirinya. Kemudian Allah berfirman, fayaqulullahu ta'ala, inni haramtul jannah 'alal kafirin, sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu bapakmu, tapi bapakmu itu kafir, jadi tidak bisa masuk ke dalam surga. Jadi bapakmu itu harus masuk neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Ibrahim yang sebenarnya juga Nabi Ibrahim itu sudah tahu. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga sudah tahu kalau orang kafir itu tidak akan bisa masuk surga, tidak akan bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa kok masih berdoa saja untuk Abu Thalib, ya, yang kafir tidak masuk Islam? Karena itu tadi, rasa cintanya kepada keluarga itu mengalahkan, ya, siapa tahu masih bisa, siapa tahu masih bisa gitu. Karena cintanya kepada keluarga, cintanya kepada bapak, cintanya kepada paman, itu sampai segitunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih bisa, mungkin, padahal sudah tahu enggak bisa sebenarnya, tapi siapa tahu, nyoba-nyoba, kalau bahasa kita begitu. Tetap maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inni haramtul jannah 'alal kafirin, haram surga itu untuk orang-orang kafir.
thumma yuqalu, lalu dikatakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik, wahai Ibrahim, lihatlah apa yang ada di bawah kakimu. Jadi Nabi Ibrahim tiba-tiba suruh ngelihat di bawah kakinya. Lalu fayanduru faida hiya badikhun multatih, kata Rasulullah, dilihat di bawah kakinya itu ada binatang hina. Hina itu binatang mirip anjing tetapi yang liar dan sulit sekali untuk dijinakkan, dan itu bentuknya itu kotor. Hina itu bentuknya itu mengerikan begitu, binatang mirip anjing dan budukan begitu, jelek. Dia itu liar, ya, tidak bisa dijinakkan hina. Belum pernah ada orang bisa menjinakkan hina. Kalau anjing ada, tapi kalau hina itu tidak bisa, sudah liar. Dan biasanya kalau binatang-binatang buas itu membunuh hewannya atau memakan hewannya, memakan buruannya itu ketika sudah mati. Kalau hina itu masih hidup dimakan juga. Jadi buruan-buruannya itu masih hidup, itu dimakan. Tidak peduli hidup atau mati. Tapi kalau kita perhatikan ya, hewan-hewan buas yang lain, singa, misalkan macan, harimau, anjing ya, itu kalau makan binatang buruannya itu ketika sudah mati, dimatikan dulu baru dimakan. Tapi kalau hena ini enggak, ya, masih hidup juga dimakan, udah enggak peduli. Ini sifatnya binatang yang jelek ini, binatang yang buruk. Penampilannya pun juga buruk sekali. Itu bapaknya Nabi Ibrahim, Azar tadi itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hena ini tadi, yang ada gelibet istilahnya di kakinya Nabi Ibrahim, itu nempel-nempel di kakinya Nabi Ibrahim. Fayukhadu biqawamihi fayulqa finnar, kemudian hena tadi itu ditangkap kaki-kakinya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kenapa kok dirupakan hena? Karena ini juga adalah bentuk dari doanya Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menghinakan Nabi Ibrahim, sehingga dengan dirupakan hena itu penduduk neraka tidak mengetahui siapakah ini. Jadi yang ada hanya seekor hena. Nabi Ibrahim juga setelah itu tidak lagi mengenali bapaknya mana, soalnya sudah berubah menjadi binatang, sehingga penduduk neraka tidak bisa mengatakan ini bapaknya Ibrahim. Itu tidak bisa, tapi sudah menjadi binatang sehingga tidak tahu lagi mana bapaknya. Itu bentuk, bisa dikatakan bantuan Allah Subhanahu wa taala atas doa Nabi Ibrahim bahwasanya tidak dihinakan. Itu tafsiran dari para ulama semacam itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, hadis yang sahih di dalam Ahaditsul Anbiya, hadis-hadis tentang para nabi-nabi. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari hadis dan hadis ini dan ayat-ayat tadi atau kisah ini? Yang pertama yaitu bahwasanya manusia itu nanti akan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Jamaah sekalian, kita itu nanti akan bisa kumpul kembali dengan istri kita, anak-anak kita, bapak kita, kakek kita, nenek kita, keluarga besar semuanya. Syaratnya hanya satu, sama-sama solehnya. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang mereka akan memasukinya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan anak cucu mereka. Jadi bapak-bapak ke atas, istri-istri, anak cucu ke bawah, itu bisa kumpul bertemu lagi di surga Aden namanya. Subhanallah ya.
Ini adalah keinginan kita semuanya. Jadi kita itu masuk surga hendaknya enggak sendiri, tetapi sama keluarga. Didoakan anak kita, istri kita, ya, sambil ingin masuk dalam seperti yang ada di dalam ayat ini, Ar-Ra'd ayat 23. Kemudian faedah hadis yang bisa kita ambil lagi yaitu bahwasanya betapa sulitnya, betapa mengerikannya keadaan orang-orang kafir ketika pada hari kiamat. Ada yang dirubah menjadi ular, ya, ada yang disiksa dengan ular, ada yang dirubah menjadi hena tadi itu. Ya, jadi mereka itu nista, penuh dengan kehinaan pada hari akhirat nanti itu. Kemudian faedah hadisnya lagi, iman saat itu sudah tidak bermanfaat. Kita lihat bagaimana bapaknya Nabi Ibrahim itu iman saat itu. Ya Ibrahim, saya sekarang iman kepadamu, saya tidak mendurhakai kamu lagi. Tapi sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Saat itu bapaknya menyesal. Kita lihat juga bagaimana orang-orang kafir itu menyesal. Menyesal dengan apa yang telah dia ucapkan, dengan apa yang telah dia perbuat, dengan dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunianya. Kemudian faedah hadisnya lagi, syafaat saat itu, ya, syafaat saat itu tidak berguna bagi orang-orang kafir. Nabi itu bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman, tapi untuk orang kafir tidak ada, tidak bisa, tetap dia masuk neraka, ya, tidak mungkin masuk surga. Kemudian di antara hikmah yang lain yang bisa kita ambil yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa untuk merubah seseorang menjadi binatang. Kalau di dalam Al-Qur'an, di dunia ini orang-orang Yahudi dulu ada yang dirubah menjadi kera, ada yang dirubah menjadi babi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bentuk penghinaan bagi orang-orang kafir yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi binatang yang buruk, binatang yang jelek. Kenapa kok tidak dirubah dengan binatang kambing begitu ya? Karena kambing tidak begitu buruk, begitu. Kenapa kok tidak dirubah menjadi misalkan burung merpati? Karena kesannya baik itu burung merpati. Maka tapi dirubah kepada binatang yang kesannya itu jelek, kesannya itu buruk, kesannya itu bodoh, yaitu binatang hina. Nah, ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah-kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.